Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam wa ja'alahu min ibadatil muslimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratil kiram, para masyayikh, para habaib, para guru dan seluruh jamaah Masjid Jami Al-Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan insya Allah Ramadan ini adalah kesempatan yang Allah berikan untuk kita senantiasa beramal ibadah, memberikan kebaikan kepada seluruh umat manusia, dan kesempatan ini jangan sampai terlewat tanpa manfaat, karena belum tentu kita akan sampai kepada Ramadan yang akan datang. Maka dari itu, mumpung kita ada di awal Ramadan, ayo kita niatkan, kita isi hari-hari yang ada di bulan Ramadan ini dengan amal ibadah. Tingkatkan sholat kita, tingkatkan qiraah Quran kita, tingkatkan kedermawanan kita. Karena itulah yang akan menjadi bekal untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kiranya Allah sampaikan kepada afdhalil wujud, Sayyidul makhluqat, Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, berserta keluarganya, para sahabat, para tabi'in, atba'i tabi'in, masyayikh, serta guru-guru kita. Dan mugi Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan kita sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma, dan dimudahkan nanti kita menutup hidup di alam dunia dalam keadaan husnil khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha nil khatimah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari Qissatul al-anbiya wal mursalin fi tafsiril Quran. Mari kita membuka suratil anbiya ayat ke-59, yang pada sebelumnya kita menceritakan riwayat awal mula siapa itu Nabiuna Ibrahim alaihi salam, yang dijuluki sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi.
Dan pada kisah pada pagi hari ini kita akan menceritakan perjalanan beliau dari mulai interaksinya dengan ayah dan bundanya sampai beliau masuk ke dalam api yang disebut dengan mukjizatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumudz zalimun. Thumma nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadz zalimin. Ini adalah ungkapan dari kaumnya Namrud. Dan ini adalah ucapan Namrud. Qalu man fa'ala bi alihatina. Siapa yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Innahu laminadz zalimin. Dan sesungguhnya orang tersebut adalah orang-orang yang zalim. Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
Sebagian dari mereka mengatakan, kami mendengar seorang pemuda yang dia mencela berhala tersebut, dan dia adalah Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas. Maka Namrud mengatakan, datangkan dia di depan seluruh umat manusia, la'allahum yashhadun, agar semua manusia menyaksikan apa yang akan kami lakukan kepada orang yang durhaka kepada Tuhan-Tuhan kami itu. Lalu Namrud bertanya, qalu a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Lalu Ibrahim menjawab, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukannya adalah yang paling besar di antara mereka. Tanyalah yang paling gede itu, seandainya mereka dapat bicara. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum zalimun. Lalu mereka kembali sadar kepada diri mereka sendiri, bagaimana mungkin kami bertanya kepada benda ini? Sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang zalim. Summa nuqisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula'i yantiqun. Kemudian mereka menundukkan kepala lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat bicara. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'a wa la yadurrukum. Lalu Ibrahim berkata, bagaimana mungkin kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan pula mereka tidak bisa mendatangkan mudarat kepadamu. Uffin, celakalah engkau Ibrahim. Lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Celakalah engkau dan apa yang telah engkau sembah selain Allah, tidaklah kamu mengerti. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Lalu mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhanmu Ibrahim jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dan kami berfirman, wahai api, jadilah engkau dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Wa aradu bihi kaida faj'alnahumul akhsarin. Dan mereka berkehendak membuat tipu daya, tapi sesungguhnya kami yang membuat mereka orang-orang yang merugi. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat Al-Anbiya dari 59 sampai ke 70 menjelaskan tentang kisahnya Ibrahim yang dia menghancurkan berhala. Bagaimana kejadian itu di dalam sejarah yang dicatatkan oleh para ulama. Jadi sebagaimana kita ketahui sebelumnya, para hadirin jamaah rahimakumullah, yang dinamakan Ibrahim ini lahirnya di daerah
Irak atau Ur, ya, yang beliau bertemu dengan raja yang memiliki kekuasaan hampir setengah alam dunia. Jadi salah satu raja yang paling hebat, paling kuat, paling zalim bernama Namrud. Selain orangnya gede dan keturunan dari Ham, jadi keturunan daripada Nuh alaihi salam, tapi Ham ini orang-orangnya kokoh, gede, beringas gitu. Ini Ham. Nah, kemudian sebagaimana bahwa kita telah singgung di sebelumnya, ini Ibrahim besar di gua dan ibunya yang memberikan dia makan 1 minggu sekali. Dan ternyata ketika Ibrahim ada di dalam gua, Allah berkehendak untuk menjadikan Ibrahim manusia hebat. Bukan dengan asuhan manusia, tetapi asuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Ibrahim yang ditaruh di dalam gua, ini makan tibang seminggu sekali. Didatengin, dijenguk sama emaknya 1 minggu 1 kali. Ketika ibunya datang, oh ternyata Allah ini berkehendak anak ini hidup. Dari jempolnya keluar air susu, dari telunjuknya keluar asal, madu. Makannya, minumnya susu, makannya madu. Secara ilmu biologi, ini makanan paling sehat, makanan paling bergizi. Tumbuh setiap hari itu keluar susu dan madu dari 2 telunjuk dan ibu jarinya. Maka di sini dijelaskan Ibrahim besar di dalam gua dan beliau dapat memahami seluruh makhluk. Fasami'at al-khalaiq kullahum sautahu. Dengan izinnya Allah Subhanahu wa ta'ala, Ibrahim kecil yang masih muda tadi ini dapat mendengar seluruh makhluk-makhluknya Allah. Semut bicara, dia paham. Burung bicara, dia paham. Bahkan ketika hewan-hewan yang lain pun bertasbih, beliau mendengarnya. Maka keyakinan Ibrahim, ini pasti ada yang menciptakan mereka, pasti ada yang membuat mereka. Siapa lain? Dia adalah Zat yang Maha Kuasa. Maka keimanan Ibrahim didapatkan dari makhluk-makhluk yang beliau berinteraksi sejak kecil bersama Ibrahim. Subhanallah. Dan ketika Ibrahim berumur 12 bulan, berarti 12 bulan berapa? 1 tahun. 1 tahunnya Ibrahim di dalam gua, ya, emaknya jengukin tibang seminggu sekali. Bapaknya kemana? Di sini dijelaskan memang bapaknya adalah Azar. Azar ini ibaratnya dikatakan kalau bapak mah enggak tapi bener, ya, enggak tapi bener, enggak tapi soleh, enggak tapi ngurus sama anak, ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa ayat di sini, ya. Jadi ada ungkapan Ibrahim yang menjelaskan tentang ayahnya, dan itu adalah ungkapan seorang anak yang melihat ayahnya benar-benar menciptakan asnam, menciptakan apa? Patung-patung untuk disembah. Walaupun ada sebagian ulama yang lain yang mengatakan Azar ini bukan paman, bukan ayahnya, tetapi paman. Namun di dalam keterangannya bahwa Ibrahim itu kecil ini menguasai keajaiban, yakni dapat mendengar makhluk-makhluknya Allah. Dan ini dapat kita pahami, oh, ini mungkin menjadi ilmu yang nanti diwariskan kepada Daud alaihi salam. Kemudian dari Daud diwariskan lagi kepada Nabiuna Sulaiman alaihi salam. Subhanallah.
Jadi ilmunya Sulaiman bukan tanpa guru, bukan tanpa silsilah, tetapi dari siapa? Dari Daud. Daud itu kemudian dari Ibrahim alaihissalam, yang Allah langsung ajarkan bagaimana interaksi dengan makhluk. Maka subhanallah, kalau memang ada makhluk orang yang bisa bicara dengan makhluk, ini memang ada dari sononya. Di antaranya adalah Nabiuna Ibrahim alaihissalam, Daud, dan kemudian Nabiuna Sulaiman alaihissalam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika dipanggillah Ibrahim, balik dia dari goa itu sama ketemu orang tuanya. Dan ternyata apa? Dia tahu, oh kami teh punya bapak. Bapak kami ini kerjaannya membuat patung. Iya. Diperintahkanlah Ibrahim sebagai anak itu oleh bapaknya. Wahai Ibrahim, kamu anak kami, ya. Kamu anak kami, maka kamu ikut seperti saudara-saudara kamu yang tua. Jadi dia punya saudara yang lebih tua dari Ibrahim. Kerjaannya apa? Jualin patung keliling kampung. Ya. Nah, dan ayahnya mengatakan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliyan. Nah, itu ayat Qur'annya. Kalau ente Ibrahim kagak mau ngelakuin apa yang saya perintahkan, la arjumannak. Jadi la arjumannak ini kalau di dalam bahasanya ini kasar banget. Kenapa? Kalau kamu nggak mau ngelakuin apa yang saya perintahkan, saya rajam kamu. Kalau rajam gimana? Kepalanya di badannya dipendem, disisain kepalanya doang. Bahasanya apa? Ente kalau kagak mau lebih, nih saya gebugin lah bahasa kita nih. Kalau kamu tidak mau melakukannya, maka apa? Maka kamu akan saya rajam. Wahjurni malian, atau kamu pergilah dari rumah kami ini. Ibrahim kecil disuruh apa? Disuruh ngejualin berhala. Tapi karena dia kagak mau, ya, ini berhala yang dia jual kagak kayak saudara-saudaranya yang gede. Kalau saudaranya yang gede ini jual laku gitu ya. Keliling kampung bawa 10 habis. Saudaranya yang lebih gede lagi bawa 7 habis. Kalau dia bawa 1 keliling kampung, ini kagak laku-laku jualan berhalanya. Kenapa? Oh, ternyata saudaranya kalau dia jualan berhala kagak kayak saudaranya. Kalau saudaranya biasalah kayak marketing gitu ya. Halo, beli ini berhala, ini manfaat. Oh, ayo, kalau kamu ingin dekat Tuhanmu, belilah berhala ini. Tapi kalau Ibrahim jualannya kagak. Itu diambil itu berhala, diseret, ya. Jadi nggak dibopong, diseret sama dia. Ya, kakinya itu berhala diseret, diseret sambil keliling kampung. Kata Ibrahim, siapa yang mau beli benda yang kagak ada manfaatnya, kagak ada mudaratnya, siapa yang membeli berarti orang gila. Keliling dia Ibrahim itu sama. Siapa yang mau beli benda ini, siapa mau beli barang ini benda kagak ada manfaatnya, kagak ada mudaratnya, siapa yang mau beli berarti orang gila. Terus saja keliling. Ya pantas nggak ada yang mau beli kan gitu. Karena apa? Karena memang dia meyakini ini benda kagak ada manfaatnya. Ini bukan Tuhan, ini bukan Allah, ini benda bukan patut untuk disembah. Tapi karena dia taat sama bapaknya, taat sama ibunya, ini adalah ayah saya, ini adalah ibunda saya, maka tetap Ibrahim menghormati keduanya. Nah, namun tetap apa? La ta'ata lil makhluk limaksiatil khaliq. Tetap dia taat sama orang tuanya. Ibrah yang pertama adalah seberapapun jeleknya orang tua kita, seberapapun
hatta dia adalah orang kufur, hatta dia adalah orang yang non muslim sekalipun, tapi dia adalah orang tua kita, tetap bagi anak wajib untuk menghormati kedua orang tuanya. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian konon ceritanya yang di daerah Ibrahim tadi, tempatnya Ibrahim ini tinggal, biasanya tiap tahun ada Id atau yang disebut dengan hari raya. Hari raya penyelenggaraan persembahan kepada berhala. Biasanya mereka ini adalah memberikan berupa makanan. Jadi kita ngasih sesembahan, ibaratnya kalau ada di kampung ataupun di tempat yang zaman dulu gitu ya, ada tuh persembahan kepala sapi, ada persembahan kepala hewan. Ini untuk apa? Untuk karuhun ibaratnya gitu. Nah ini memang ada kayak gitu, tapi ini dhalun mudillun. Kenapa? Karena ini adalah adatnya orang kufur. Yang mereka ngapain? Ternyata di dalam kisah itu umatnya Namrud ini setiap tahun ada Id. Idnya itu adalah memberikan persembahan kepada berhala-berhala yang jumlahnya itu adalah salasata wasab'una sonaman. Ada 73. Berarti berhala yang Ibrahim hancurkan bukan timbang satu, tetapi jumlahnya banyak. Bahkan kalau di dalam sejarah disebutkan adalah salasata wasab'una sonaman, ada 73. Ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, ada yang terbuat dari batu, ada yang bentuknya hewan, ada yang bentuknya manusia, macam-macam bentuknya. Dan yang paling besar di antara mereka adalah satu, yang itu terbuat dari lapisan emas. Nah, ketika pada hari Id tersebut, ini seluruh manusia, umatnya Namrud yang nyembah kepada Namrud tadi, ini berangkat, ya, berangkat kemana? Berangkat pawai. Jadi pawai itu ngosongin kampung keliling. Karena apa? Karena untuk menyambut datangnya hari mulia bagi mereka, yang ujungnya adalah di kanisah ataupun ujungnya adalah di tempat penyembahan tadi, ya. Nah, yang kemudian Ibrahim ini pada suatu hari, dan yang hari yang telah ditentukan tadi, seluruh masyarakat umatnya Namrud pergi keluar kampung untuk ikut pawai. Lalu Ibrahim, karena dia memiliki keinginan buat menghancurkan berhala tadi, maka dia mengatakan, saya mah nggak bisa ikut untuk pawai. Li'anni saqimun, karena saya sakit. Saqimun artinya panas. Lalu orang-orang mengatakan, biarin aja lah dia nggak ikut. Kali aja dia terkena ta'un. Ta'un ini adalah penyakit wabah yang kalau dia tidak cepat diobatin menyebar. Ya, ibaratnya adalah virus corona lah kayak gitu. Nah, fala'allahu ta'un. Oh, biarin aja, utrukuhu, tinggalin Ibrahim di rumah karena khawatir dia terkena penyakit ta'un. Akan tetapi dengan pintarnya Ibrahim itu, ketika seluruh orang masyarakat pergi pawai keluar dari kampung, dia ambil itu kampak, ya, dia ambil itu kampak, pergi ke tempat penyembahan ataupun kanisah tadi, ya, tempat penyembahan itu.
itu dihancurkanlah seluruh berhala-berhala yang ada di situ. Dihancurkan, dikampakin satu-satu. Dan kalau ingin lihat berhalanya itu, subhanallah, diabadikan sampai sekarang. Dan ini ada di daerah bagian selatannya Turki, ya. Karena kalau memang kita lihat aluran sejarah, ini subhanallah, ini kawasannya, kekuasaannya Namrud ini luas, luar biasa. Dan itu di sana kami sendiri ketika ada di daerah Turki itu ngelihat, oh bentuknya ada yang burung, ada yang kepala Namrud, ada yang bentuknya macam-macam di sana, ya. Kalau kita berdiri saja, Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kalau kita berdiri itu setara dengan kepala yang dipenggalnya, ya. Karena memang apa? Itu kepala, itu berhala gedenya luar biasa, ya. Kalau kita pergi ke tempat tersebut, takjub, ajib, luar biasa. Kenapa? Karena memang itu berhala gede-gede banget, ada di atas gunung. Itu kepalanya habis semuanya. Tersisa apa? Tersisa badannya doang. Kepalanya ada di bawah. Dan ceritanya itu memang adalah berhala yang dipenggal oleh Ibrahim dan tersisa satu yang paling besar. Nah, para hadirin jamaah rahimakumullah, itu berhala semua intinya dihabisin kecuali satu, berhala yang paling gede. Kemudian ketika rombongan pawai tadi bersama Raja Namrud ini balik sampai ke tempat ibadah tadi, maka mereka menemukan apa? Itu Tuhan-Tuhan mereka hancur lebur tanpa kepala, digantungin itu kampak yang di berhala yang paling gede. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu tadi geger heboh luar biasa. Lalu dengan marahnya tadi, man fa'ala hadza bi alihatina. Siapa yang ngelakuin ini kepada Tuhan-Tuhan kami? Siapa yang berani melakukan penghancuran kepada Tuhan-Tuhan kami ini? Oh, ada ternyata orang yang tadi tahu bahwa ada satu orang yang gak ikut pawai Tuhan. Siapa? Yakni adalah Ibrahim. Ibrahim gak ikut pawai, panggil dia ke sini. Ibrahim dipanggil, disidang oleh Namrud di hadapan seluruh umat manusia, ya. Kita ngebayanginnya aja, itu yang namanya Ibrahim, dia berani ada di tengah-tengah orang yang semuanya menyembah berhala, tapi dia mau menghancurkan berhala. Subhanallah, gimana kokohnya keimanannya dia, gimana keberaniannya seorang Ibrahim alaihissalam, gitu ya. Nah, kemudian Ibrahim ini gini, hei Ibrahim, apa benar engkau yang melakukan ini? Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Hei Ibrahim, apa ente yang melakukan ini, yang ngancurin berhala ini, yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Lalu Ibrahim menjawab, bal fa'alahu kabiruhum. Yang melakukan itu bukan saya, yang ngelakuin itu yang paling gede. Lihat aja kampaknya ada di yang paling gede. Edan kamu Ibrahim, sinting kamu. Bagaimana dia bisa ngancurin yang lainnya? Bagaimana ini berhala bisa ngancurin yang lainnya? Padahal apa? Ini berhala kagak bisa berbuat apa-apa. Lalu Ibrahim mendebatnya bagaimana?
Kalau kamu ini berhala kagak bisa ngapa-ngapain, gak bisa mempertahan dirinya sendiri, gak bisa ngancurin, lalu ente itu ngapain nyembah perkara yang tidak memberikan mudarat juga tidak memberikan manfaat? Subhanallah, logikanya Ibrahim ini mengajarkan bagaimana kalau engkau menyembah sesuatu adalah yang bisa memberikan manfaat dan juga memberikan mudarat, bukan batu ini, bukan benda ini. Bayangin aja, mempertahankan dirinya aja kagak bisa, apalagi nolong kamu. Mempertahankan dirinya saja tidak mampu, apalagi memberikan manfaat kepada engkau. Subhanallah, logikanya Ibrahim seperti itu. Lalu apa? Marahnya Namrud dan juga apa? Seluruh rakyat yang ada di situ. Ibaratnya kalau kita lihat tragedinya, udah orang kayak gini mah apa? Bakar aja, bakar gitu ya. Ya. Karena apa? Karena dianggap orang murtad, dianggap orang kafir. Sama seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika seluruh orang yang ada di Mekah menyembah berhala, ya, dia sendiri mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saudara pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab, anaknya dari Abu Lahab yang dinikahkan dengan Zainab dan Ruqayyah bersama Ummul Kulsum, Utbah dan Utaibah, ini dicerain anaknya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Muhammad kufur, karena Muhammad kafir, karena Muhammad murtad, keluar dari agama kita. Subhanallah, perjuangan. Jadi perjuangan itu tidak gampang membalikan seperti membalikan kedua tangan. Maka dari itu Ibrahim alaihissalam, kalau kita bayangkan tragedinya ya, ini satu kota ngebenci dia, satu negara ngebenci dia, bahkan ayahnya sendiri pun ngebenci kepada dia. Tapi dengan kokohnya keimanannya dia, walaupun itu satu negara, satu kampung ya, meminta buat dia dibakar, dia nggak takut gitu ya. Maka dikatakan gini, ketika itu Namrud dengan pasukannya dan juga rakyatnya kalah di dalam debatnya, maka harriquhu wansoru alihatakum in kuntum fa'idin. Oke Ibrahim, ente ngina Tuhan kami, ente ngina sesembahan kami, dia nggak bisa berbuat apa-apa nih, ente hancurin itu kepalanya, ente hancurkan itu berhala, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Coba sekarang nih, kamu saya bakar ya, apakah Tuhanmu bisa berlakukan apa kepadamu? Jadi nantang, challenge kepada Allah Subhanahu. Tuhan kami ente ejek nggak bisa ngapa-ngapain, coba saya pengen lihat Tuhanmu bisa berbuat apa ketika engkau saya bakar. Maka Namrud memerintahkan apa? Ini memerintahkan seluruh umat manusia yang ada ketika itu, ini ngumpulin kayu bakar. Jadi kalau di dalam tragedi itu bukan kayak api unggun, bukan, para jamaah rahimakumullah. Ini ngumpulin kayu bakarnya aja 3 bulan. 3 bulan itu kayu bakar dikumpulkan ya. 3 bulan dikumpulkan kayu bakar, ayo kumpulin kayu bakar, kita bakar Ibrahim. Kumpulkan kayu bakar itu, ditariknya pakai bagal. Bagal itu adalah jamus gede, dan konon di dalam kisah ini Allah benci sama bagal ini, akhirnya hilang itu di dalam sejarah. Jadi punah gara-gara apa? Gara-gara membantu mengangkutin itu khitab. Nah kemudian udah kumpul itu kayu bakar di dalam sebuah lembah ya, yang besar luar biasa. Nah, bagaimana kita ngelemparnya ini Ibrahim ke sini ya? Bagaimana itu Ibrahim dilempar? Akhirnya apa?
Di dalam keterangan bahwa iblis membantu untuk apa? Menyiapkan alat untuk ngelempar Ibrahim itu. Jadi datanglah seorang yang berupa manusia. Saya tahu nih caranya gimana. Dibuatlah sesuatu yang dinamakan banjanik. Banjanik itu kayak ketapel gede, ya, kayak ketapel gede yang ini bisa ngelempar. Nah, ngelempar benda. Dan konon iblis tadi mengetahui ada banjanik tadi ini dari penglihatan atau pengetahuan dia, ini benda ada di neraka. Nah, jadi iblis tadi menyiapkan banjanik dan apa? Dimasukkanlah Ibrahim ke dalam peti, ibarat kita mau ketapel gede lah gitu ya. Masukkan ke dalam peti, kemudian apa? Dilemparkan Ibrahim ke dalam api yang membara, yang gedenya luar biasa. Konon di dalam keterangan itu buat nyalahin aja butuh waktu 1 minggu. Ya, udah dibakar ya, dibakar 1 minggu baru gede. Kalau udah gede baru tuh Ibrahim dilempar pakai banjanik tadi, masuk ke dalam api. Kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Tuhannya Ibrahim kepada orang yang menyembahnya. Ini api, asapnya aja ya, asapnya aja. Ini kalau memang benar bahwa kejadian itu ada di selatan negara Turki. Kalau memang kita ingin menyaksikannya ke sana. Bahkan ketika saya tinggal di Turki, ini ada orang datang, profesor ya, dari Yogyakarta datang ke sana. Saat saya ingin memastikan apakah benar kejadian Ibrahim ini ada di daerah di negara selatan Turki. Ayo kita datang ke sana. Benar. Jadi ini adalah tempat penyembahannya dan sampai sekarang masih abadi di sana. Kemudian juga kita bisa lihat, oh ternyata kalau orang sana ini ada ikan yang tidak boleh dimakan. Apakah ikan tersebut? Ini orang kampung itu ini nggak mau makan ikan gara-gara apa? Itu hitob, kayu bakar yang setelah dipakai untuk ngebakar Ibrahim menjadi ikan, dan ikan itu ialah yang ada di sekitar kolam Masjid Ibrahim yang ada di sana. Para hadirin jamaah rahimakumullah, itu api membakar selama, konon di dalam ceritanya adalah 50 hari 50 malam bakar gitu. Tapi dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala, itu api yang kudunya membakar, yang kudunya panas, tetapi dengan izinnya Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang harusnya itu api ngebakar, yang kudunya api itu panas, tetapi kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Api yang harusnya ngebakar itu 50 hari Ibrahim ada di dalamnya, bukannya kepanasan tapi kedinginan. Bukannya itu ngerasa habis bajunya, tetapi bajunya malah basah. Dingin Ibrahim seperti apa? Ada di dalam kulkas, menggigil Ibrahim itu. Ya, subhanallah. Artinya apa? Artinya ketika Allah berkehendak apapun akan terjadi, walaupun ini secara akal manusia, secara otak manusia, secara logika manusia tidak masuk akal. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Ibrahim, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin dan berilah keselamatan kepada Ibrahim. Wa aradu kaida bihi wa aradu bihi kaida faja'alnahumul ahsarin. Dan mereka ingin membuat tipu daya, tapi kamilah yang membuat tipu daya kepada Namrud. Ketika Ibrahim 50 hari di dalam api,
Ya, ibaratnya setelah 50 hari itu api itu padam, kerusak, keluar ternyata Ibrahim. Orang geger. Ya, orang geger. Bukannya kebakar, itu malah kedinginan. Jadi menggigil keluar dari api. Kagetnya luar biasa Namrud. Ya, dan seluruh orang yang ada di situ bahasanya viral. Jadi buah bibir. Karena apa? Karena Ibrahim masih selamat dari api yang berkobar begitu besar. Dan ternyata disebabkan dengan Ibrahim tadi selamat, maka Ibrahim ini diusir dari negeri Babilonia untuk berangkat ke Palestina. Nah, jadi Ibrahim dihijrahkan oleh Namrud bersama 3 orang. Yang pertama adalah saudaranya yang bernama Lut dan istrinya bernama Sarah. Jadi 3 dikeluarkan dari kampung untuk apa? Pergi ke daerah Huran. Kenapa dihijrahkan? Bahwasannya Ibrahim dikhawatirkan, ente Ibrahim sudah membuat ini kampung geger, sudah membuat ini kampung viral. Khawatir ini orang-orang mengikuti agama engkau, maka Ibrahim dihijrahkan Namrud dari mana? Dari negaranya, dari Irak ke Palestina. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kiranya itu saja yang dapat kami sampaikan. Mugi diambil ibrahnya apapun yang kita lakukan. Semoga ini sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah pernah berputus asa apapun, karena iradahnya Allah, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Bahkan ulama mengajarkan di antara kalimat yang dilafazkan oleh Ibrahim yang hingga api itu menjadi dingin adalah kalimatnya hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah bagi Allah sebaik-baiknya maula saya, sembahan saya, dan sebaik-baiknya zat yang akan memberikan pertolongan. Kalau kita butuh pertolongan, gak usah kepada manusia, tetapi kepada siapa? Gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma huwa yakabihu mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka tamaman ni'mah wad dawamal afiyah wa husnal khatimah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.